Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita selama 1 semester yang akan datang. Jadi yang pertama Ibu akan menyampaikan yaitu terkait dengan kontrak pembelajaran kita dalam 1 semester yang akan datang. Sebenarnya tadi Ibu sudah membagikan ke ketua kelas, nanti ketua kelas tinggal mengeser kepada teman-teman. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan terkait hal tersebut. Jadi yang pertama untuk tugas mahasiswa nanti setiap mahasiswa itu untuk tugas individunya yaitu mengumpulkan hasil review. Hasil review itu nanti contohnya seperti ini. Kan hari ini Ibu menyampaikan materi, nanti untuk minggu depannya materi Ibu yang hari ini Ibu sampaikan itu nanti direview untuk tugas individu kalian. Terus untuk tugas presentasinya yaitu untuk makalah itu juga setiap individu nanti membuat makalah, dan ketentuan makalah itu nanti Ibu sudah cantumkan di dalam yang sudah Ibu share kepada ketua kelas tadi. Nanti para mahasiswa bisa mengeceknya di situ apa saja ketentuan makalah tersebut yang harus dipenuhi dalam memenuhi tugas konseling ini. Terus yang selanjutnya yaitu untuk tugas UTS-nya. Jadi untuk tugas UTS nanti setiap mahasiswa itu membuat artikel penelitian itu berupa jurnal. Nanti itu dikumpulkan kepada Ibu, nanti Ibu koreksi, dan untuk revisiannya itu nanti untuk memenuhi tugas akhir semester atau tugas UAS. Dan satu lagi tugasnya yaitu untuk merevisi makalahnya tersebut sebagai tugas UAS itu. Terus untuk keterlambatan masuknya itu berapa menit, kalau bisa nanti harus diusahakan itu setiap mahasiswa jangan sampai ada yang telat. Nanti ketika sudah telat kan kita masuknya jam 7.30 untuk pelajaran konseling ini. Jadi untuk nanti kalau ada mahasiswa yang telat, nanti Ibu anggap itu dia tidak masuk dalam absen, tetapi dia bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas tersebut, tetapi dia tidak bisa mengisi absen. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan konseling. Jadi di sini nanti Ibu akan menyampaikan apa pengertian konseling itu, terus yang selanjutnya tujuan konseling itu apa saja, terus tahapan konseling itu bagaimana, terus yang selanjutnya antara perbedaan konseling dan konselor itu seperti apa, terus perbedaan bimbingan itu seperti apa, perbedaan konseling itu seperti apa, dan perbedaannya antara psikoterapi itu seperti apa. Kita lanjut untuk yang selanjutnya yaitu tentang pengertian konseling. Jadi konseling itu yaitu proses pemberian bantuan kepada orang lain dalam rangka untuk membantu klien atau individu menyelesaikan masalahnya tersebut, seperti itu. Jadi nanti klien itu datang kepada konselor tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu tahapan dalam konseling itu apa saja. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Jadi di sini seorang konselor itu membicara dan klien itu membicarakan atau mendiskusikan permasalahan yang dihadapi klien itu seperti apa, nanti akan dicari solusinya seperti apa, gitu. Untuk tahapan yang kedua yaitu memfasilitasi perubahan terapeutik. Jadi seorang konselor di sini yaitu memberikan alternatif kepada klien tersebut, nanti permasalahan yang akan dihadapi itu seperti apa, nanti dikasih solusi seperti apa, nanti yaitu akan dibahas di tahapan yang kedua ini. Terus yang ketiga yaitu membangun hubungan. Membangun hubungan di sini yaitu di sini hubungan antara konselor dan klien itu dibangun
sebaik mungkin seperti komunikasinya harus baik ya. Dengan seperti itu nanti seorang konselor ini akan lebih mudah dalam membantu kliennya tersebut dalam menyelesaikan masalah yang telah ia hadapi, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu evaluasi dan terminasi. Jadi seorang konselor di sini dan klien itu mengevaluasi atau membahas dari tahapan-tahapan yang tadi itu, kira-kira dia mendapatkan solusi seperti apa dan hasilnya seperti apa, sudah tercapai atau belum dalam menyelesaikan masalahnya tersebut, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan konseling. Jadi konseling itu apa sih tujuannya sebenarnya? Jadi tujuan konselingnya itu membantu melihat permasalahan klien supaya lebih jelas dan klien tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya dan tidak bingung. Jadi tujuannya yang utama konseling itu seperti itu, membantu seorang klien dalam menyelesaikan masalah individu yang telah dihadapi oleh individu, seperti itu ya anak-anak. Terus yang selanjutnya yaitu kita masuk ke perbedaan antara konselor dan konseling. Jadi konselor itu hanya sebuah sebutan seseorang yang memiliki keahlian di dalam bidang konseling. Jadi dari tadi saya ibu membicarakan konselor itu dan sebagainya, itu konselor itu hanya sebenarnya itu hanya sebuah sebutan gitu, hanya sebuah sebutan di mana konselor itu memiliki keahlian dalam bidang konseling. Jadi kalau konseling itu orang yang memperoleh masukan atau orang yang diberi masukan dan dia mempunyai permasalahan. Jadi konseling di sini yaitu bisa dikatakan klien gitu loh. Terus yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam perbedaan konseling, bimbingan, dan juga psikoterapi. Nanti akan kita lihat dari segi aspek ketiga ini, kita lihat dari segi aspeknya jenis bantuannya seperti apa, perbedaannya, terus tujuannya seperti apa, terus pihak yang terlibat itu siapa saja, terus prosesnya itu bagaimana ketika ini perbedaannya, terus yang selanjutnya yaitu hasil outputnya seperti apa. Jadi yang pertama kita langsung ke jenis bantuannya. Jadi kalau untuk bimbingan itu bantuannya itu berupa non material atau berupa orientasi maupun informasi. Terus kalau untuk konseling itu berupa materi non material, yaitu juga sama ya, tapi ini lebih ke psikologis. Kalau untuk yang psikoterapi ini bantuannya berupa lebih ke psikis begitu. Terus yang terlibat kalau di dalam bimbingan itu siapa saja di sini, yaitu yang pertama seseorang yang menguasai bidang tersebut. Jadi kayak konselor gitu. Terus yang selanjutnya yaitu individu yang membutuhkan informasi. Terus kalau untuk yang psikoterapi ini yang terlibat para ahli kejiwaan seperti tenaga medis. Terus yang selanjutnya individu yang mengalami gangguan tersebut, yang mengalami sakit atau kejiwaan. Terus kalau untuk konseling ini yaitu untuk yang terlibat di situ yaitu ada konselor dan juga konseling. Jadi tujuannya ketiga tersebut perbedaannya terletak di mana? Kalau untuk yang pertama untuk bimbingan konseling ini, untuk bimbingan ini itu yang pertama yaitu memberikan informasi dan orientasi tertentu terhadap individu yang membutuhkan. Jadi contohnya seperti ini ya, ibu ambil contoh. Kalau untuk yang bimbingan itu ibu ambil contoh seorang siswa sekolah menengah atas yang sudah kelas 3 dan dia sudah mau lulus dan dia bingung mau meneruskan kuliah kemana atau langsung bekerja. Jadi di sini nanti dia diberi bimbingan, kira-kira kamu nanti langsung bekerja atau kuliah. Kalau ketika kuliah nanti kira-kira
terus mempunyai bakat apa, nanti kamu masuk di jurusan itu dan nanti diberi masukan atau dibimbing seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk konseling ini tujuannya yaitu pemahaman diri, penerimaan atau pengelolaan atau pemecahan masalah. Jadi di sini Ibu ambil contoh yaitu contohnya Rudi itu setiap hari itu ketika pergi ke sekolah dia selalu terlambat. Kenapa kok dia terlambat? Pasti ada masalah, ada yang menyebabkan dia terlambat. Mungkin ketika malam dia tidurnya terlalu larut. Kenapa kok bisa terlalu larut? Mungkin dia mengegame seperti itu. Jadi di sini yang menangani yaitu konseling seperti itu. Nanti dia di situ diberi arahan untuk memecahkan masalahnya tersebut supaya dia tidak lagi pergi ke sekolah bisa tepat waktu seperti itu. Terus kalau untuk yang psikoterapi ini yaitu untuk menyembuhkan atau menghilangkan gangguan kejiwaan seseorang. Ini biasanya untuk menyembuhkan stres seperti itu. Terus perbedaannya kalau dalam proses seperti apa? Kalau untuk bimbingan itu dengan metode ceramah, terus normatif. Kalau untuk yang konseling itu lebih ke wawancara, nanti didalamin, diwawancarai seperti itu, dan juga dengan normatif juga. Terus kalau untuk yang psikoterapi itu dengan menggunakan obat-obatan atau yang berkelanjutan, jadi bertahap, diberi obat bertahap sampai dia sembuh seperti itu. Terus ketiga tersebut kalau dilihat dari segi perbedaan outputnya atau hasilnya seperti apa? Kalau untuk konseling ini individu lebih mandiri mencapai dalam menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi seperti ketika ada masalah, nanti individu tersebut lebih bisa menyelesaikan masalahnya dan dia tidak bingung lagi. Kalau bimbingan itu individu memiliki pemahaman terhadap suatu informasi yang dibutuhkan atau ketika dia bingung seperti itu. Seperti yang Ibu contohkan tadi, ketika dia mau setelah lulus dia mau kemana, dia mau meneruskan atau langsung bekerja. Jadi nanti akhirnya kalau untuk ini yaitu supaya individu tersebut bisa terarah. Dan selanjutnya untuk psikoterapi di sini yaitu kesembuhan. Jadi gangguan dalam kejiwaan individu tersebut bisa hilang dan juga bisa sembuh. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin cukup. Nanti untuk minggu depan nanti bisa dilanjutkan dengan presentasi makalah sesuai jadwal masing-masing dan nanti bisa dilihat di yang sudah Ibu kirim di ketua kelas masing-masing tadi, ketua kelasnya tadi seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan hasil review yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anak semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf ketika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.